Pemirsa, anggota DPR kerap meminta mitra kerja khususnya dari BUMN untuk memberikan sesuatu pada konstituen di daerah pemilihan. Kepentingannya agar mendapatkan simpati dan terpilih di periode selanjutnya. Di sisi lain, mitra kerja juga merasa diuntungkan karena jika ada penyimpangan tidak diusik oleh anggota DPR. Benarkah praktik seperti ini sudah lazim di DPR? Inilah Top Review. Beginilah suasana rapat dengar pendapat RDP antara Komisi 7 DPR RI dengan PT Pertamina Selasa 4 April lalu. RDP yang dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati membahas beberapa peristiwa besar di perusahaan BUMN tersebut. Komisi 7 prihatin atas peristiwa ledakan kilang minyak yang beberapa kali terjadi pada PT Pertamina. Di antaranya ledakan dahsyat terjadi di depo Pertamina Pelumpang yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan insiden kebakaran di kilang Dumai. Satu persatu anggota Komisi 7 memberi sorotan atas insiden di Pertamina tersebut. Anggota fraksi Golkar Gandung Pardiman menyoroti kilang Pertamina yang terbakar berkali-kali karena ada faktor kurang amal dan banyak korupsi. Anggota fraksi Gerindra Ramson Siagian membenarkan pernyataan Gandung bahwa Pertamina kurang sedekah. Misalnya sedekah sarung untuk daerah pemilihan atau dapil yang dulu mudah, saat ini sulit didapat dari Pertamina. Ramson merupakan anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah 10. Majelis bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Ibu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Nah, ini ada undangan. Iya, makasih Pak Ketua. Bukan Pak Erik, Pak Eri maksudnya Pak. Jadi bisa Pak Eri ini Menteri BUMN, bukan Pak Eri ini bukan. Katanya dikoordinasikan Menek BUMN semua. Kalau periode kemarin saya WA, total udah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung. Periode kemarin waktu beliau masih baru di RUT. Tak pelak pernyataan Ramson ini menuai banyak tanggapan, bahkan cibiran publik. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku akan menegur yang bersangkutan. Sarung, itu sarungnya minta gimana sih? Udah aku nggak mau jawab, gomelin aja, gomelin aja udah. Itu sarung buat apa sih? Dia bilang biasanya kalau dulu zaman dulu minta Bunike di RUT Pertamina sarung 2.000 biji langsung dikasih. Yang tahun ini nggak ada katanya, kata Bunike semuanya harus lewat Pak Erik. Sarung minta sama gua aja bilang, ntar gua kasih sarung. Berapa minta dia? 2.000. Gua kasih 2.000 sarung aja. Pernyataan Ramson yang membuat heboh itu kemudian ditindaklanjuti Majelis Kehormatan Dewan MKD DPR. MKD secara resmi memberi peringatan lisan terhadap Ramson Siagian karena pernyataan tersebut bisa mengarah pada pelanggaran kode etik, khususnya pasal 4. MKD DPR RI menyampaikan pengumuman terkait kasus saudara Ramson Siagian, ya, fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Tengah 10. Jadi kami sudah mendapatkan informasi dari pemberitaan media massa soal pernyataan tersebut terkait sarung, ya. Lalu kami sudah menganalisa secara singkat, kami juga sudah mengkonfirmasi yang bersangkutan. Tadi sempat kami panggil ke sini sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi lewat Zoom, ya. Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI, khususnya pasal 4 saya bacakan, ya. Anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja, ya. Anggota DPR dilarang, yang ayat 2-nya, melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi gini, soal sarung tersebut, ya, anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra, ya, termasuk Pertamina terkait kebijakan CSR, apa CSR bahasa Indonesianya itu, corporate
social responsibility ya. Nggak boleh mengintervensi, misalnya harus dikasih kemana CSR-nya, itu yang punya program lah yang berhak menentukan, yaitu Pertamina berdasarkan analisa mereka sendiri. Misalnya CSR mereka dibagikan di daerah A, daerah B, tidak harus didapil anggota DPR yang komisinya terkait seperti itu. Jadi karena ini belum merupakan baru pernyataan, belum ditindaklanjuti oleh tindakan konkret ya, kita juga belum ada laporan, maka kita melakukan upaya pencegahan ya. Pencegahan itu sekaligus langsung tadi ya, kami melakukan peringatan secara lisan kepada yang bersangkutan. Bagi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, praktek anggota Dewan meminta semacam sedekah pada mitra kerja bukanlah hal yang mengejutkan. Ironisnya, mereka menganggap hal itu merupakan hal yang lumrah. Permintaan sedekah sarung yang baru kita dengar diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi 7 kepada mitra kerja mereka dari BUMN, dalam hal ini Pertamina, tentu bukan sesuatu yang sangat mengejutkan ya, mengingat bahwa di DPR periode 2009-2014 kalau saya tidak salah, kita juga pernah mendengar atau pernah juga ada kehebohan terkait dengan permintaan THR anggota DPR saat itu gitu ya, kepada BUMN juga gitu, pada Kementerian BUMN. Jadi buat saya ini bukan hal yang mengagetkan gitu terkait dengan permintaan anggota DPR kepada mitra kerja mereka gitu. Karena mungkin sudah jadi praktek yang lazim, lalu anggota DPR merasa ini bukan satu hal yang salah, satu hal yang menyimpang. Lebih jauh, Formapi mengungkap dalam praktek seperti itu, anggota DPR yang berhasil membuat mitra kerja memberi sedekah kepada konstituen akan diklaim anggota Dewan yang bersangkutan sebagai jasanya. Di sisi lain, mitra kerja juga kerap mengabulkan permintaan anggota Dewan agar kepentingannya terkait anggaran diloloskan dan penyimpangan yang terjadi tidak dipersoalkan anggota Dewan. Anggota DPR dalam hal ini saya kira semata-mata menggunakan kekuasaan, menggunakan kewenangan mereka dengan mitra kerja mereka gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan fasilitas sedekah sarung yang bisa diklaim oleh anggota DPR sebagai jasanya ketika sarung-sarung itu dibagikan ke konstituen di dapil mereka masing-masing. Tentu dari pihak mitra kerja, kepentingan mereka agar anggaran misalnya tidak dihambat oleh DPR, atau penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi atau dilakukan oleh mitra kerja tidak kemudian dipersoalkan oleh DPR. Jadi ada hubungan saling memanfaatkan antara DPR dengan mitra kerja. Praktek semacam sedekah, THR, dan sebagainya dari mitra kerja DPR kepada konstituen sudah saatnya diberantas. Sebab hal itu terbukti menimbulkan relasi yang tidak profesional antara anggota Dewan dan DPR secara umum dengan para mitra kerja. Dan peringatan lisan saja tidak cukup jika DPR berkomitmen membersihkan diri dari praktek sedekah menyimpang seperti itu.